Kalau ada yang bilang Tuhanku bisa dilihat, siapa Yesus? Maaf, salah Anda. Tidak boleh ada gambaran patung yang ada di salib, dicium-cium, nggak boleh. Ada patung perempuan lagi begini pakai itu, dicium-cium, nggak boleh. Ada patung bayi dicium-cium, tidak boleh. Kenapa? Karena Allah itu zat. Seharusnya orang Kristen tahu Allah itu zat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, sahabat Ayasofya dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah, kita dapat berjumpa lagi bersama Ustaz Ahmad Kainama secara tidak langsung. Alhamdulillah, kita secara virtual kita bertemu bersama Ustaz Ahmad Kainama pada malam hari ini. Pada kali ini tema kita adalah kisah Rabi Yahudi bertarung ilmu mengalahkan Tuhan. Kita akan membahas tema ini dengan Ustaz Ahmad Kainama. Insya Allah telah hadir bersama kami Ustaz K pada kali ini. Assalamualaikum Ustaz K. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan semua pemirsa muslimin wal muslimah rahimakumullah, pemirsa setia, saudara-saudara sayang di channel YouTube Ayasofya Mualaf Internasional. Silakan Ustazah. Alhamdulillah, insya Allah sudah lama tidak berjumpa Ustadz. Iya nih, ada kesibukan biasalah, namanya juga kita diminta ke Jakarta. Alhamdulillah, semoga diberikan Februari kesehatan. biasa. Amin. Biasa Kali ini Ustaz kalau sehat ya? dekat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hujan besar. Hujan sudah beberapa malam ini di Bogor dan sekitarnya hujan besar. Dan ini di Desa Cikuda. Dan ini hujan besar. Tapi alhamdulillah. Begitu Ustaz. Alhamdulillah. Kali ini Ustaz izin untuk menyampaikan tema kita adalah kisah Rabi Yahudi bertarung ilmu mengalahkan Tuhan. Oh, iya, baik. Insya Allah. Kita menunggu paparan kristologi dari Ustaz K. Alhamdulillah. Baik. Monggo, tafadhol Ustaz untuk kali ini. Syukran katsiran, jazakallahu khairan, Ustaz Zaniru dan juga Ustaz Dani, Ustaz Ipung bersama keluarga disayang Allah dan juga semua Ustaz aku di Ayasofya Mualaf Internasional. Aba Aziz tuh, Ustaz tuh bagaimana kabarnya Ustaz Aba Aziz? Udah lama juga nggak dengar bersama Bunda. Sehat-sehat di sana semua. Semua tuan dan puan guruku di Jawa Timur, di Malang, Surabaya, Jombang, Bondowoso, dan semuanya lah, Madiun, dan juga para tuan dan puan guruku di Gontor. Dan juga mahasiswaku sayang di Gontor. Ya, dan semuanya ya, sehat-sehat di sayang Allah, Allah berkahi, Allah rahmati. Amin ya robbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'i ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islam kita wa bil Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sadaqallah wa sadiq Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Tidak ada keraguan di dalam setiap titik, koma, goresan, dan huruf kata kalimat di dalam Al-Quranul Karim. Sehingga malam ini insya Allah kita bersama-sama membahas temanya. Rabbi apa bagaimana Ustazah Afwan, jangan marah. Kisah Rabi Yahudi bertarung ilmu mengalahkan Tuhan. Kisah Rabi Yahudi bertarung ilmu mengalahkan Tuhan. Ini dia. Allahu Akbar. Masya Allah. Astagfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Min jamil masih wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Begitu luar biasanya rasa di dalam berkehidupan keyahudian, sehingga dengan begitu luar biasanya mereka berani menyampaikan dan membuat statement yang sampai hari ini masih dipegang bahwa keyahudian bersama dengan kerabiannya, para rabainya, itu adalah satu kelompok manusia, satu bangsa yang terdiri dari 12 suku, walaupun orang bilang 10-nya sudah tidak jelas. Mereka berani bilang bahwa kami adalah bangsa yang astagfirullahaladzim, mengalahkan Tuhan Sang Pencipta di dalam debat. Wah. Para pemirsa muslimin wal muslimah rahimakumullah, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, dan di beberapa negara yang ada di luar Indonesia, Allah sayang, Allah berkahi. Saya minta maaf karena tidak bisa menyebutkannya secara spesifik satu persatu. Tapi biarlah berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melingkupi saudaraku semuanya. Para pemirsa setia Ayah Sofia Mualaf Internasional YouTube channel. Baik, dari tema ini kisah ya. Berarti kisah ya Ustazah ya, cerita ya, kisah. Kisah Rabbi Yahudi adu ilmu dan mengalahkan Tuhan. Pengetahuan, debat. Karena kalau debat itu pengetahuan. Kenapa bisa timbul pelan-pelan? Kenapa bisa timbul pemahaman bahwa mereka debat dan menang melawan Tuhannya sendiri? Karena diawali dengan pemahaman dari tulisan, pelan-pelan banget. Mereka memiliki rasa percaya diri ini karena berpijak kepada tulisan di dalam Bereshit, kitab Kejadian, yang nanti akan kita bahas, bahwa nenek moyang mereka namanya Yakov, kembar dengan Esau, itu mengalahkan Tuhan mereka pada saat bergulat dari mulai agak gelap gitu sampai hampir pagi. Ya, boleh dibilang dari sore sampai pagi. Itu bergulat dan dia menang, sehingga ada yang memukul paha kanan, engsel paha kanan, pinggang kanan ini yang sendi sambungan antara pinggang atau ya pinggang dengan kaki, bagian kaki atas, paha atas. Jadi ini dipukul lalu terpelecok sehingga pincang, membuat Bapak Yakov itu pincang. Kemenangan ini menjadi dasar dari mereka berani mengeluarkan statement yang luar biasa malah. Ya, baik. Sudah jelas ya dasarnya ya, kita berangkat dari situ dulu. Pemahaman. Jadi kita tidak langsung menjudgment, tidak langsung menuduh, tidak langsung menghakimi. Waduh, orang Yahudi ini kacau ini. Ya, menghina Tuhan. Kita harus tahu dasarnya dulu. Mengapa mereka berbuat begitu? Agar kita tidak dibilang suuzon,
atau kita tidak dibilang asal-asalan dalam memberikan paparan atau statement tentang ilmu pengetahuan ya. Ini bukan penghujatan, tapi tentang bagaimana kita mendapatkan pengetahuan dari pembacaan tulisan-tulisan mereka Yahudi. Begitu ya? Baik. Ada dua kata di sini yang kita mau tandain. Kita mau kasih tanda dulu. Kisah tentang Rabai Yahudi dan debat mengalahkan Tuhan. Jadi ada dua yang saya ambil di sini sebagai awalan, yaitu Rabai Yahudi. Apa itu Rabai Yahudi? Kita harus tahu dulu Rabai Yahudi itu apa. Rabai Yahudi adalah seorang yang spesial di antara kelompok suku-suku Yahudi, terutama berasal dari suku Lewi, suku para imam atau Kohen, Kohanim. Pluralnya, kalau singularnya Kohen, C-O-H-E-N, Kohen, tapi kalau pluralnya Kohanim, C-O-H-A-N-I-M, Kohanim. Banyak, plural. Ya, mereka adalah orang-orang khusus yang juga terdiri dari beberapa kelompok. Contoh yang sering kita dengar dari saudara kita tersayang dan tercinta di bumi Republik Indonesia yang disayangin dan diberkahi Allah ini. Apa kelompoknya? Kelompok para rabai itu terdiri dari kelompok yang memang murni hanya Torah, Talmud, Targum, Halakah, Misfot, Midras. Itu mereka khusus untuk itu. Ya, mereka menyebut kelompok ini kelompok keras, kelompok sangat ortodoks. Namanya Neturei Karta. Neturei Karta. Ya, ini satu saja. Ustadz Danib boleh sudah mulai ketik Neturei Karta. Ya pemirsa boleh ya langsung ya, supaya kita tahu dulu dasarnya. Ada dua kata yang saya tandain. Yang pertama, Rabai Yahudi dan Tuhan. Dalam perspektif Yahudi, bukan perspektif Islam. Ya, Neturei Karta. Separia. Neturei Karta. Wah mantap nih, udah lama nggak melihat Ustadz Dani ngetik cepetnya. Makin disayang Allah. Berkah Ustadz Dani, syukran kasiran jazakallahu khairan. Pemirsa lihat yang atas ya, Neturei Karta, text and apa nanti kita lihat judulnya lagi loading. Oke. Neturei Karta, text and source sheets from Torah, Talmud. Jadi tidak boleh kita menyampaikan satu paparan sebagai orang yang tidak beriman kepada kitab itu tanpa data. Tidak boleh. Harus berdasar data. Kalau tidak, tahu, diam. Gitu ya. Baik, apa itu Neturei Karta? Neturei Karta adalah sekelompok rabai Yahudi yang murni hanya di kitab suci. Begitu. Ya, kehidupan mereka. Oleh sebab itu disebut sebagai Neturei Karta. Artinya para penjaga kota suci. Mereka turun-temurun ada di situ. Dan tidak terusik oleh politik, ada modernisasi, ada misalnya orang udah pakai HP, orang nonton TV, tidak mereka. Mereka tidak. Wah ini, mereka orang-orang ortodoks betul yang sampai sekarang masih ada di sana dan di beberapa negara di dunia. Contohnya di Amerika Serikat ada namanya, yang suka pakai baju hitam-hitam. Ya, ada istilah untuk orang-orang Yahudi di Amerika. Ya, pakai baju hitam aja, mereka tidak terusik dengan modernisasi. Ya, Amish namanya, American Jewish, Amish. Ada di Amerika banyak, dan di Indonesia juga ada kayaknya, dan di beberapa negara yang lain. Nah, orang-orang ini menyebut dirinya Neturei Karta. Nah nanti lihat ya, religious anti-Zionis. Kita bisa lihat kalau memang dia betul rabai, maka dia anti-Zionis. Sekali lagi, kalau memang dia Yahudi rabai dan Yahudi asli, itu pasti tidak setuju penjajahan serta genosida
membunuh, merampas tanah orang-orang Palestina. Itu yang benar Yahudi. Jadi saya bersyukur temanya ini Rabai Yahudi. Rabai Yahudi itu yang mana? Yang akrab, yang baik, yang tidak pernah punya masalah dengan orang Palestina. Itu baru Rabai Yahudi. Yang lainnya Rabai Yahudi juga, cuman bukan yang inti gitu. Bukan yang intinya ya. Bukan ya. Baik, diklik Ustadz, syukran. Nanti ikutin ya Ustadz Dani ya pemirsa. Syukran kasiran. Baik. Nah, geser ke bawah. Nanti kita geser sama-sama ya pemirsa. Geser ke bawah. Geser ke bawah. Oke, itu paragraf yang itu. Zionis dalam kurung. Kalau memang dia adalah Rabai, kita lihat. Benar nggak Rabai? Taunya dari mana? Dari sini. Begitu. Ya pemirsa, ikutin Ustadz Dani ya. Supaya kita dapat dasar yang jelas. Silakan Ustadz Dani, syukran kasiran. Zionis tidak berakar pada jiwa Israel, namun berasal dari jiwa lahiriah, roh orang Amalek. Ini adalah keturunan dari kumpulan orang banyak yang datang bersama Israel keluar dari Mesir. Mereka ini keturunan Fir'aun, muncul di setiap generasi dan setiap zaman dalam kedok yang berbeda dan dengan nama yang berbeda, berusaha untuk menghancurkan kita. Rabbi Margolis. Syukran katsiran. Orang Israel asli, Bani Israel, Bene Israel, yang benar, gampang dilihatnya. Apa? Mereka tidak pernah mendukung Zionis dan penjajahan serta perampasan tanah milik orang-orang Palestina. Sudah jelas ya? Apa? Syukran, sudah di screenshot. Baik, sekarang Tuhan. Tuhannya orang Yahudi, Tuhannya orang Israel. Ya? Begitu ya? Baik. Ini sudah ya, pemirsa ya, sudah. Baik, Ustadz Dani mau minta tolong lagi. Ketiknya Exodus 20 tanda bagi 2 Sefaria. Enggak Ustadz Dani, maaf, jangan marah. Tafsir Razak. Pemirsa tolong ikutin ya, RASAG. Tafsir SSSAG. Razak. Ya, spasi Sefaria. Pemirsa tolong ikutin. Tuhannya Yahudi yang benar tadi itu yang mana? Gitu. Di atas tuh ada tuh pemirsa, ditunjukin sama Ustadz Dani. Syukron, silakan. Klik. Oke. Nah, itu nanti ada pilihan introduction, Genesis, angka-angka, geser ke bawah Ustadz Dani, Exodus. Iya. Oke. Stop Exodus, pemirsa lihat ya, Exodus. Nanti diklik angka 2 pemirsa. Syukran. Baik. Kita cari angka 20. Maaf. Terbalik. Ustadz Dani minta maaf. Pemirsa juga kayak nama minta maaf ya. 20. Nah, kliknya angka 20, pilih angka 2. Nah, ini adalah huruf Ibrani. Syukran ya Ustadz Dani. Ini adalah huruf Ibrani, tapi bacaannya Arab. Ini huruf Ibrani, tapi bacaannya Arab. Nah, apa yang kayak namamu kasih lihat? Rabai yang tadi kita bilang, yang asli itu adalah yang anti Zionis. Dan memiliki Tuhan yang ini, itu baru klop. Itu baru benar. Kalau di luar ini, Tuhannya yang lain, maka maaf. Apalagi ada yang bilang orang Kristen itu sama Tuhannya dengan orang Israel. Oh tidak. Tidak. Orang Kristen itu saudara kita tersayang, Kristen, Katolik, Tuhannya Yesus. Kalau orang Yahudi Tuhannya mana? Ini baik. Nomor 2 boleh diblok ini aja. Ya, 1, 2 itu aja. Baik. Itu bacanya Ana Allah. Ya. Nggak bisa di-copy, Ustaz, karena itu bahasa Ibrani, bacanya Arab. Kita lihat aja. Itu bacanya Alef Nun Alef, bacanya Ana. Lalu ada Alef Lamet Lamet Hei,
bacanya Allah. Ya, ana Allah. Jadi Tuhannya Rabi Yahudi yang benar itu Allah. Sekali lagi, itu di paling kanan alef, nun, alef. Ana, saya. Alef, lamet, lamet, hey. Allah, A-L-L-H, Allah. Kan gampang kan ya, kita bisa lihat ya. Lalu sebelahnya, Robbuka, Tuhanmu. Ya, kalau kita terusin bacanya Aladi dan seterusnya. Ya, tapi kita ambil itu 3 kata. Ana Allah, Rabbuka. Aku Allah, Tuhanmu. Jadi maaf ya, nanti kalau saudaraku sayang, muslimin wal muslimah rahimakumullah, ngobrol dengan saudara Kristen atau Katolik lalu mulai masuk ke ranah, oh Tuhan kamu sebetulnya orang Islam beda sama Tuhannya orang Yahudi. Ya terserah kamu gitu kan. Orang Islam tidak perlu mengklaim atau mengais-ngais Torah untuk membenarkan Tuhannya, tidak. Ya, tidak. Karena apa? Yang tulis Rabai, ini namanya tafsir Razak. Tafsir dari Rabai Saadia Gaon. Ya, sudah tahu? Rabai Yahudi yang benar, anti-Zionis. Akrab sama Palestina. Dan menghormati, menghargai, serta sayang sama saudara-saudaranya Palestina. Yang kedua, Tuhannya mereka adalah Ana Allah Rabbuka. Begitu ya? Sudah jelas ya? Ya sudah niru ya? Jelas ya? Baik, syukran. Lalu Tuhannya itu yang mana yang Tuhannya sebetulnya tanpa disadari orang Kristen itu salah tafsir ya. Karena nggak ngelihat tafsir-tafsir para rabai ini. Baik. Kisah para Rasul 17 nomor 29. Kisah para Rasul 17:29. Pemirsa sudah tahu ya? Kisah para Rasul 17:29. Oke, yang versi paralel. Syukran. Baik. Ustaz Danilo tolong dibaca TL-nya. Syukran. Maka, oleh sebab kita dijadikan Allah, tiadalah patut kita menyangkakan zat Allah itu serupa dengan emas, atau perak, atau batu yang berukir dengan kepandaian dan akal manusia. Mantap Ustaz Niru bacanya. Tidak boleh ada gambaran patung yang ada di salib, dicium-cium nggak boleh. Ada patung perempuan lagi begini pakai itu dicium-cium nggak boleh. Ada patung bayi dicium-cium tidak boleh. Kenapa? Karena Allah itu zat. Seharusnya orang Kristen tahu Allah itu zat. Zat itu. Tolong di blog Ustaz Dani, syukron. Tuhan ya orang Kristen dan Katolik sebetulnya zat. Ya. Ya, zat. Zat. Ya, sekali lagi zat. Gini. Ustaz Danilu Afwan, saya mau tanya dulu sedikit. Di Islam itu Allah zat bukan? Ustaz Danilu, apakah Allah itu zat dalam pemahaman Islam? Enggak kedengeran suaranya. Zat yang menciptakan? Iya, zat yang menciptakan. Ya. Jadi tidak usah bawa-bawa roh, tidak usah. Ya. Karena Tuhannya orang Kristen juga adalah zat. Gitu ya. Ustaz Dani digeser yang itu, pilih 1 Timotius 6:16. 1 Timotius 6:16. Silakan 16. Syukran. Ustaz Daniro silakan. Syukran. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginyalah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Sekarang Ustaz Daniro. Jadi Allah itu yang di dalam Bible sebetulnya adalah yang tidak nampak. Tidak boleh dilihat.
Seorang pun tidak pernah melihat, tidak pernah. Jadi kalau ada yang bisa dilihat itu bukan Allah, bukan Tuhan. Gitu loh. Ya. Kalau ada yang bilang Tuhan pernah bisa dilihat, gagal jadi Tuhan. TL-nya Ustazah Niru, syukran. Yang hanya mempunyai zat yang tiada mati dan mendiami terang yang tiada terhampiri, yang tiada pernah dilihat atau dapat dilihat orang, maka baginya lah kemuliaan dan kuasa yang kekal. Amin. Sekarang saja niru zat yang tidak bisa dilihat. Kalau ada yang bilang Tuhanku bisa dilihat, siapa Yesus? Maaf, salah Anda. Salah, Anda berarti penyembah selain Tuhan. Maaf ya, jangan marah. Anda menyembah selain Tuhan. Kenapa? Tuhan gak bisa dilihat dan Tuhan adalah zat. Karena siapa? Kata Bible. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat dia. Jadi kalau ada yang bilang, ada Tuhan yang pernah dilihat namanya Yesus, maaf Anda salah. Ya, terakhir Ibrani 10 nomor 1, syukron. Ibrani 10 nomor 1, syukron. TL-nya ya Ustazah, syukron. Karena sedangkan Taurat itu hanya menunjukkan bayang-bayang segala berkat yang akan datang itu, bukannya zat yang sungguh segala perkara itu. Maka ia itu dengan korban itu juga, yang senantiasa dipersembahkan oleh imam-imam tiap-tiap tahun. Sekali-kali tiada dapat menyempurnakan orang-orang yang menghampiri itu. Syukran Ustaz Daniro. Syukran Ustaz Dani. Pemirsa yang mulia, muslimin rahimakumullah. Jelas ya. Rabi Yahudi yang asli kita udah tahu. Tuhannya Rabi Yahudi dan orang Yahudi, kita udah tahu namanya. Bentuknya apa? Diimani sebagai zat yang tidak pernah bisa dilihat. Sudah? Nah, Tuhannya Rabi Yahudi dan orang Yahudi. Sekali lagi, Tuhannya orang Yahudi ini, yang adalah zat yang tidak bisa dilihat ini, yang namanya Alef Lamed Lamed He ini, sebetulnya mengutuk orang Yahudi, mengutuk keturunan Yakub. Ya, Ustadz Dani, Maliaki 3 nomor 8. Maliaki 3 nomor 8. Pemirsa, ini urutan ya, semua diurut gitu, harus detail, harus urut ya, nggak boleh ngarang. Silakan Ustaz Niru. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan, persepuluhan, dan persembahan khusus. 9-nya Ustaz Dani, syukron, silakan Ustaz Niru. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya kamu seluruh bangsa. Seluruh bangsa keturunan Yakub, orang Yahudi itu kena kutuk. Kenapa? Mereka menipu Allah. Itu. Ya. Setelah mendapat kutukan dari Allah, takut mereka. Nangis-nangis datang kepada Musa. Ya. Datang kepada Musa. Datang kepada Musa untuk apa? Untuk minta tolong, ya Musa, mintakan ampun kepada Tuhan. Kami bertobat, kami nggak mau lakukan itu lagi. Tapi dilakukan lagi. Oleh sebab itu, keturunan Yakub yang disebut Bani Israel atau orang Israel ini disebut dalam Alkitab tegar tengkuk, kepala batu, tambeng, susah dibilangin. Walaupun udah dikutuk, dikenain berbagai macam masalah, dikenain hukuman, dikenakan penyakit sakit, penyakit sampar, dibunuh, dikalahkan, dijajah, tetap saja mereka melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan, berlawanan dengan Tuhan. Ya, kamu telah kena kutuk. Datang dia minta ampun. Ya, Bilangan 14 nomor 19. Syukron.
Ini urut ya pemirsa, nanti di screenshot lalu dikumpul ya. Ini urutannya supaya kita tidak asal nembak. Syukran Ustaz Daniru. Bilangan 14 nomor 19. Ampunilah, kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu. Seperti engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari. Syukran Ustazah, syukran Ustaz Dani. Boleh 20-nya, syukran. Berfirmanlah Tuhan, aku mengampuninya sesuai dengan permintaanmu. Syukran Ustaz Dani, syukran Ustaz Dani. Muslimin wal muslimah rahimakumullah. Kalau Musa tidak bertekuk lututnya, lalu memohon merayap minta ampun, bersimbah debu pasir, menangis beraung-raung, kalau bukan karena Musa minta ampun, Nabi Musa alaihissalam, Tuhan tidak akan mengampuni Bani Israel. Kenapa? Berfirmanlah Tuhan, aku mengampuninya sesuai dengan permintaanmu. Kalau tidak ada Musa minta ampun, selesai mereka. Nah, setelah diampuni, mereka bukannya ini ya, bukannya mereka menjaga pengampunan Tuhan itu, tapi mereka melihat tulisan yang lain di dalam Bible, yaitu di dalam kitab Kejadian 32 nomor 24. Mereka udah tahu nih mereka diampuni, tapi mereka lihat dan mereka pegang itu sebagai kemenangan mereka. Kitab Kejadian 32 nomor 24. Ustaz Dani, syukran. 32 nomor 24. Syukran, silakan Ustazah. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ya, sampai subuh, sampai pagi, ya, bergulat, ya. Sudah di screenshot pemirsa. Angka 24-nya minta tolong, mohon maaf Ustaz Dani, diganti 28. Syukron. Silakan Ustaz Daniru. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Nah, ini dasarnya. Kita udah tahu, Rabai Yahudi dan orang Yahudi yang asli adalah orang yang anti Zionis, sudah tahu ya. Punya Tuhan yang namanya Alef Lamet Lamet He, dan mereka percaya bahwa Tuhan mereka adalah zat yang tidak bisa dilihat, tak pernah bisa dilihat. Lalu mereka tahu juga, sadar bahwa mereka selalu berbuat salah kepada Tuhan. Minta tolong kepada Nabi Musa. Nabi Musa meratap-ratap kepada Allah dan Allah mengampuni dosa mereka, mengampuni kesalahan mereka, mengampuni mereka. Ya, lalu mereka merasa sudah diampuni nih. Mereka baca ini. Ketika mereka baca ini, mereka bilang, nenek moyang saya gulat, bergulat, bukan bergumul pikiran atau enggak, gulat. Nenek moyangku Yakub gulat, menang melawan Allah. Allah kalah gulat. Ini gawat. Ya, gulat, bergulat, wrestling, MMA, ya MMA, ya, gitu ya. Menang katanya, menang. Waduh, gawat ini. Kalau udah bilang menang ini bahaya ini. Nah, setelah mereka menang, mereka merasa, wah, Tuhan aja oleh nenek moyangku bisa dikalahkan, apalagi aku. Wah, gawat. Berarti aku keturunan Bapak Yakub, aku pun bisa mengalahkan Tuhan. Waduh, ini gawat ini Ustaz Daniro. Gawat ini Ustaz Dani, Ustaz Ipung. Ini gawat ini pemikiran begini nih.
Oleh sebab itu orang Israel disebut bangsa yang tegar tengkuk, kepala batu. Susah dibilangin. Susah dirubahnya. Melawan terus. Sampai akhirnya dikutuk lagi, dikutuk lagi, dikutuk lagi, dikutuk terus. Karena ngelawan. Karena mereka merasa, ada saudara Kristen, para ahli, para apologet Kristen bilang, salah Kainama. Bergumul di situ bukan bergulat. Baik, kita buktikan dulu ya Ustaz Zinurul sebelum ke inti masalah. Kembali ke yang 24 tadi Ustaz Dani. Syukron. Ya, geser ke bawah, bergulat. Memang benar-benar bergulat kok. Ya, pemirsa boleh diklik ya. Geser ke bawah tuh, memang bergulat. Abak itu bergulat, wrestling, wrestle. Bergulat, memang bergulat. Jadi dia tuh bergulat dengan Allah. Waduh, gimana caranya gitu. Ini aneh. Ketik ain dara, A-I-N spasi dara. Ain dara. Dara spasi Q-U-O-R-A, Quora. Karena mereka punya gambaran Tuhan tuh segede gini gitu loh. Quora. Quora. Klik. Nah, pemirsa nanti lihat ini ya. What are the giant footsteps in the ancient temple? Tuh, mereka pikir tuh, mana lihat? Ya. Jadi ini kakinya ada tuh. Ini ada satu kuil di Syria. Mereka bilang ini kaki Tuhan gitu. Ustaz Zaniru baru lihat ya? Iya. Ini kan jadi aneh malah. Namanya Ain Dara. Sampai sekarang masih ada. Dan itu jadi dikunjungi orang. Ya, katanya itu kaki Tuhan. Jadi nenek moyang mereka, Yakub itu melawan Tuhan yang segede gitu tuh. Kakinya. Aduh, ada aja ya Allah, ya Rabbi ya Karim. Udah ya, oke ya, menang tuh. Udah pokoknya menang lah ya. Lalu mereka bilang, karena nenek moyangku sudah mengalahkan Tuhan, gulat menang, maka Tuhan itu jadi menjadikan bangsa Israel itu menjadi spesial. Ya. Menjadi spesial. Kenapa? Karena kita bisa melihat Tuhan. Wow. Ya, Ustaz Zaniru bisa tangkap ya. Kan mereka percaya nenek moyangnya namanya Yakub. Yakub kan bergulat. Kalau bergulat bisa dilihat kan? Ya kan? Kalau bergulat tuh ya kelihatan gitu. Jadi batal yang tadi dibilang Tuhan itu Allah adalah zat yang tidak seorang pun bisa melihat. Orang itu gulat kok, bergulat ya kelihatan. Kayak gimana? Ya hitung aja ya kakinya segede gini kira-kira. Gitu. Wah ini parah. Parah Ustazah. Para pemirsa yang mulia. Muslimin wal muslimah rahimakumullah. Para pemirsa yang disayangin dan diberkahi Allah. Ini parah. Ya. Masa dia bilang itu kaki Tuhan segede gitu, yang benar aja. Gitu kan. Astagfirullahaladzim. Naudzubillah ya Allah. Ya. Maka bisa kelihatan katanya. Keluaran 24 nomor 10. Ustaz Dani. Syukran. Silakan saja. Keluaran 24 nomor 10. Lalu mereka melihat Allah Israel. Kakinya berjejak pada sesuatu yang buatannya seperti lantai dari batu nilam, dan yang terangnya seperti langit yang cerah. Yang tadi gitu, Ustazah, benar nggak? Pemirsa, perhatikan ya, yang tadi kita lihat. Lalu mereka melihat Allah Israel, kaki lah itu. Ini maksud saya Ustaz Dani. Oh, Ustaz Dani bisa membaca, mantap. Maksudnya tuh ini. Kelihatan, kakinya segede gini. Astagfirullahaladzim. Ini gimana? Ini agama ini. Ya Allah, ya Rabbi ya Karim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Lalu mereka melihat Allah Israel, kakinya turun. Gitu.
sesuatu yang buatannya seperti lantai, yaitu tadi itu. Itu ya, sudah ya. Yesaya 52 nomor 10. Yesaya nomor 50 Yesaya 52 nomor 10. Silakan saja. Pemirsa yang mulia, muslimin wal muslimah rahimakumullah. Di screenshot dikumpul ya. Dikumpulin ya. Jadi kayak pelajaran ya. Syukron, barakallah. Silakan saja. Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa. Maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita. Syukran Ustaz Niru, syukran Ustaz Dani. Tangannya keluar dari langit. Ini yang saya suka cerita sama Ustaz Ipung. Dan saya ceritakan juga di depan para dosen dan dekan kiai di Gontor waktu itu. Tangannya keluar. Jadi saya tidak mengada-ada ketika saya bilang begitu. Tangan Tuhan keluar dari langit, lalu mengambil salah seorang rabi untuk berdebat. Nah, ini tema kita malam ini, Ustaz, benar nggak? Iya. Yeah. Tuhan menunjukkan tangannya keluar dari langit, keluar. Gimana coba tuh? Ayo. Oh, serem. Serem tapi lucu, mau ketawa takut dosa, kan gitu kan ya. Oke, sudah ya. Kelihatan bentuknya kayak gimana Tuhannya mereka. Kelihatan kakinya segitu, tangannya segede apa bisa dibayangin sendiri. Ya, syukran. Kita lanjut sekarang. Eruvin 19A. Eruvin pakai V. Ustadz Dani, syukron katiron, jazakallahu khairan. Eruvin 19A. Syukran. Pemirsa ikutin ya. Jadi ini urut gitu alurnya ya. Nggak boleh ngacak-ngacak ya, harus urut ya. Pemirsa lihat tuh, ditunjukin sama Ustadz Dani tuh. Sevaria, Eruvin 19A. Syukron, diklik. Cari angka 18, angka 8 Ustadz Dani, syukron. Angka 8. Iya, di blog silakan Ustaz Niru. Terima kasih banyak. Yang bahasa Inggrisnya aja Ustaz, Afwan, jangan marah. Saya ya, informasi saya yang kurang. Syukran. Demikian pula, masuk akal untuk mengatakan hal ini. Karena jika Anda tidak mengatakannya, akan ada kontradiksi antara pernyataan Reish Lakish yang satu dan pernyataan Reish Lakish yang lain. Seperti yang dikatakan Reish Lakish, sehubungan dengan orang-orang berdosa dari orang-orang Yahudi, api Gehenna tidak mempunyai kuasa atas mereka, seperti yang dapat dipelajari dengan alasan fortiori dari altar emas. Syukran Ustaz Niru, syukran Ustaz Dani. Pemirsa yang mulia, muslimin wal muslimah rahimakumullah. Karena mereka percaya bahwa Tuhan segede gitu sudah digulek, dikalahkan, bisa kelihatan. Maka mereka bilang, walaupun orang Yahudi itu punya dosa, orang Yahudi yang berdosa tidak akan masuk neraka. Orang Yahudi walaupun dia berdosa tidak akan masuk neraka. Gehenna itu neraka. Nggak akan masuk neraka. Ya, sudah di screenshot. Orang Yahudi sampai detik ini percaya mereka sebobrok-bobroknya hidup mereka. Mereka zina, mereka maksiat, mereka mabuk, mereka tipu orang, mereka bunuh orang, orang Palestina dibantai, tidak akan masuk neraka. Sudah ya? Baik, lanjut. Do Jewish go to hell? Pesan. Pemirsa sudah di screenshot ya yang tadi ya. Ya. Eruvinnya sudah ya? Oke. Do Jewish go to hell? Ya, kita baca di keterangan Torah. Syukran. Reform Judaism, benar nggak? Torah Musing. Ini. Bukan. Ya. Pemirsa itu ya yang ditunjukin oleh Ustadz Dani ya. Do Jewish go to hell? Ini dari Torah Musing, ya, kumpulan pemahaman yang menyenangkan dari kitab Torah. Ya, baik ya, paragraf kedua Ustadz Dani, syukran. Paragraf kedua, oke itu dia.
Hell in Jewish tradition. Ya benar. Syukran, di copy. Baik. Silakan Ustazah Niru. Jadi data. Jangan pernah pakai asumsi, jangan. Data gitu ya. Silakan Ustazah Niru. Meski begitu, Talmud memuat indikasi yang tampaknya kontradiktif tentang siapa yang pergi ke Hinnom. Gemara atau Eruvin 19a mengutip Reish Lakish yang mengatakan bahwa api Gehinnom tidak akan menyentuh bahkan orang-orang berdosa Israel, Poshei Yisrael. Karena bahkan orang-orang Yahudi yang kosong, yaitu orang-orang berdosa, masih penuh dengan misfol, seperti buah delima yang penuh dengan biji. Bagaimana mereka bisa menghindari Gehinnom? Bukankah ayat tersebut mengatakan mereka yang melewati lembah tangisan? Gemara menjawab bahwa Abraham datang dan mengeluarkan dari Gehinnom semua orang Yahudi yang dia kenal kecuali orang yang menghapus sunatnya. Dengan kata lain, bahkan mereka yang pantas menerima hukuman di Gehinnom pun terhindar dari hukuman tersebut karena jasa atau intervensi Abraham. Syukran Ustazah Sadani, pemirsa tolong di screenshot ya. Tolong di screenshot. Sampai kapanpun apa PBB atau negara-negara mendorong Israel, mendesak, nggak didengerin. Nggak didengerin. Mereka itu yang mengalahkan Tuhan. Mereka itu yang melihat Tuhan. Mereka tahu ukurannya Tuhan. Ya, mereka kalahkan Tuhan. Dan nggak akan ada neraka, walaupun seberdosa apapun, tidak ada. Ini gawat ya Ustazah ya. Enggak, udah pokoknya bikin apa aja, kamu tidak salah. Tidak akan di neraka, tidak akan. Ya, sambung ya. Sudah di screenshot ya pemirsa. In the Talmud, God, in the Talmud, in the Talmud, ikutin ya pemirsa nanti ya. In the Talmud, God, G-O-D, besar, G-nya besar. Ustaz Afwan, jangan marah. God spasi admits, A-D-M-I-T-S, admits, mengakui. Admit, spasi, he, atas S, spasi wrong, W-R-O-N-G. Tuh bayangin. Kepada orang Yahudi, ini kawan, Tuhan mengaku salah sama orang. Astagfirullahaladzim. Ini Ustadz Ipung bikin judul bahaya. Jadi sebetulnya udah terjawab ya Ustazah ya. Ini habis-habisan Tuhan dibikin sama orang Yahudi itu habis-habisan. Astagfirullahaladzim. Naudzubillah. Ya. Tuhan mengaku salah. Tuhan mengaku salah. Itunya webnya forward, betul. Itu yang atas tuh. Pemirsa lihat ya yang ditunjukin Ustaz Dani ya. Forward. Klik. Nah, paragraf 8 nanti kalau udah buka. Pemirsa, ini ditulis oleh orang pinter Yahudi muda. Namanya Joel Swanson. Wah, ini tulisannya dahsyat sekali. Pede banget. Paragraf 8. Paragraf 8 itu even more. Mana even more? Itu even more. Ya, baik. Syukran. Silakan Ustazah Niru, pemirsa langsung di screenshot ya. Silakan. Ini gawat. Yang lebih radikal lagi adalah tanggapan Tuhan. Bukannya marah atau kecewa karena para rabi telah mengambil alih otoritas surgawi atas Taurat. Tuhan malah merasa terhibur. Kisah ini diakhiri dengan menceritakan kepada kita bahwa Tuhan mendengarkan perdebatan para rabi di surga sambil tersenyum dan tertawa. Anak-anakku telah menang atas aku. Anak-anakku telah menang atas aku, kata Tuhan. Ini jawabannya ya, Ustazah. Ini jawabannya. Tuhan ngaku kalah. Dan Tuhan ngaku salah. Ini tema kita kan ya? Bener nggak? Iya. Yeah.
Rabi Yahudi adu ilmu. Tuh, tangannya tadi kita udah lihat keluar dari Ustadz Ipung yang waktu itu saya pernah cerita di kampus ya. Ini jawabannya. Detailnya tuh ini. Ustadz Ipung ya. Dan para tuan guruku, Ustadz, Ustazah, dosen di Gontor, serta kiai di sana, Pak Dekan. Ya, ini jawabannya ya. Jadi tangan keluar, diambil Rabi, debat dengan Tuhan di sorga. Kalah. Lalu Tuhan bilang, ya saya mengaku saya salah lah, katanya. Saya kalah, kamu menang. Tuh, Ustazah Niru jawabannya. Ya, ada jawabannya, ada. Ya. Nah hal ini tertulis di mana? Bava BAVAA Bava Metsia 59B. Bava Metsia pakai Z METZIA. Bava Metsia. Afwan Ustadz, V-nya satu aja. Jangan marah. V-nya satu aja. Bava Metsia, nggak pakai H. Metsia 59B. Iya, syukran. Iya, pemirsa lihat tuh ya yang ditunjukin Ustadz Dani ya. Bapak Metia 59B. Ya. Talmud. Ya. Oke, syukran. Ya, nanti ikutin Ustadz Dani ya. Cari nomor 5. Cari nomor 5. Oke, syukran. Ya, silakan Ustazah. Syukran kasiran Ustazah Niru. Rabi Yehoshua berdiri dan berkata, ada tertulis, itu tidak ada di surga. Ulangan 30 nomor 12. Gemara bertanya, apa relevansi ungkapan tidak ada di surga dalam konteks ini? Rabbi Yirmaya mengatakan, karena Taurat telah diberikan di Gunung Sinai, kami tidak menganggap suara ilahi, seperti yang telah Anda tulis di Gunung Sinai, di dalam Taurat. Setelah mayoritas condong, Keluaran 33 nomor 2, karena mayoritas Rabbi tidak setuju dengan pendapat Rabbi Eliezer, maka halakah tidak diatur sesuai dengan pendapatnya. Gemara menceritakan, bertahun-tahun kemudian Rabbi Nathan bertemu dengan Nabi Elia dan berkata kepadanya, apa yang dilakukan Yang Maha Kudus, terpujilah Dia. Pada saat itu, ketika Rabbi Yehoshua mengeluarkan deklarasinya, Elia berkata kepadanya, Yang Maha Kudus, terpujilah Dia, tersenyum dan berkata, anak-anakku telah menang atas aku. Anak-anakku telah menang atas aku. Ya, pemirsa jelas ya. Datanya harus lengkap dan tepat detail. Harus. Kalau enggak nanti kita dibilang menghujat. Ini data yang berbicara. Jadi satu statement data. Satu statement data. Ya, dibiasakan begitu ya. Aduh, Tuhan gulek kalah. Tuhan debat kalah. Dan Tuhan mengaku salah. Gitu loh. Tuhan mengaku salah kepada siapa? Orang Yahudi. Ya. Itu. Dan karena itu mereka bilang, kita udah nggak bakalan masuk neraka, nggak bakalan. Karena apa? Ya karena kita menang lawan Tuhan. Jadi kita di dunia ini mau bikin dosa apa? Rampok tanahnya orang Palestina, bunuh anak-anak kecil di sana, bantai. Nggak jadi masalah. Gitu ya. Oke. Sudah di screenshot pemirsa, sekarang Hagigah pakai CH ya. Hagigah 27A Sefaria. Syukran Ustaz Dani, terima kasih banyak. Bantuannya mantap sekali. Hagigah 27A, tapi di depan Hagigah itu kasih C Ustaz. 27A. Jadi ya, oke syukran. Hagigah 27A. Oke, kalau sudah cari nomor 7. Pemirsa lihatin itu ya, Hagigah 27A, syukran. Iya. Cari nomor 7 pemirsa ya, muslimin wal muslimah rahimakumullah. Oke.
Syukran. Silahkan Ustaz Zaniru. Mantap Ustaz Zaniru. Syukran. Mengenai pelapisan altar, Gemara mengutip ajaran Agadik. Rabbi Abahu berkata bahwa Rabbi Elazar berkata, api Gehenna tidak berkuasa atas para sarjana Taurat. Hal ini dapat diperoleh dengan kesimpulan a fortiori dari salamandra, makhluk yang diciptakan dari api dan kebal terhadap dampaknya, dan yang darahnya tahan api. Jika salamander yang hanya merupakan produk api, namun ketika seseorang mengurapi tubuhnya dengan darahnya, api tidak berkuasa atasnya. Terlebih lagi, api tidak berkuasa atas ahli Taurat yang seluruh tubuhnya adalah api. Sebagaimana ada tertulis, sesungguhnya firmanku seperti api, demikianlah firman Tuhan. Yeremia 23 nomor 29. Dan kata-kata Taurat menjadi bagian dari tubuh para ahli Taurat. Syukran Ustaz Zaniru, syukran Ustaz Dani. Pemirsa yang mulia, muslimin wal muslimah rahimakumullah. Rabi nggak akan bisa mempan sama api neraka. Wih, ini dahsyat. Dahsyat. Nggak akan. Para Rabi Yahudi itu nggak akan dibakar. Nerakanya kalah. Tuhan kalah. Secara fisik maupun debat kalah. Tuhan mengakui kekalahannya. Tuhan mengakui kesalahannya. Neraka kalah. Udahlah. Jadi mau apa lagi kita? Jadi orang Yahudi itu lebih hebat daripada Tuhan. Ya iyalah itu. Kita kan baca, kita tidak menghujat, kita tidak memfitnah. Ya. Baik, sudah ya? Oke. Ini yang terakhir ini agak keras. Yang terakhir itu Keritot 6b. Keritot tulisannya biasa, Keritot biasa. Keritot. Sefaria juga. Ini masih Talmud, terus main di Talmud. Keritot 6b. Pakai T juga Ustaz. Keritot biasa. Keritot biasa peran 6b. Nah, tuh ada tuh ya. Ini kita main di sini aja, Ya, karena ini kan dibilangnya Rabai Yahudi. Ya udah kita main di tulisannya Rabai gitu ya, jangan kemana-mana. Gitu. Ya cari yang ke-20 Ustaz, syukran. Silakan Ustaz Zaniru, syukran katsiran. Mishnah memasukkan dalam daftarnya orang-orang yang berhak menerima karet dan orang yang mengoleskan minyak urapan pada kulitnya. Orang bijak mengajarkan dalam sebuah barita, orang yang mengoleskan minyak urapan pada hewan atau bejana adalah pengecualian, dan orang yang mengoleskannya pada orang bukan Yahudi atau pada mayat adalah pengecualian. Gemarak berkeberatan. Memang benar, seseorang dikecualikan dalam hal binatang dan perkakas, sebagaimana ada tertulis, jangan diterapkan pada daging seseorang. Keluaran 30 nomor 32. Dan binatang dan perkakas bukanlah daging dari seseorang. Jelas pula mengapa seseorang dikecualikan jika ia mengaplikasikannya pada mayat. Karena ketika seseorang meninggal, maka tubuh tersebut disebut mayat dan bukan orang. Namun jika seseorang mengoleskan minyak urapan kepada orang bukan Yahudi, mengapa ia dikecualikan? Bukankah mereka termasuk dalam pengertian istilah pribadi Adam? Baik, syukran Ustaz Zaniru, syukran Ustaz Dani. Pemirsa yang mulia, ini sudah tahu jalan ceritanya ya. Jadi segala sesuatu hal yang berasal dari agama Yahudi tidak boleh diberikan kepada non-Yahudi. Itu garis besarnya. Ya, minyak atau air apa yang ada kan kalau orang Kristen jalan ke Holy Land Tour itu, lalu bawa
apa air dari Sungai Yordan atau beli lumpur dari Laut Mati misalnya ya di Yordan itu. Pokoknya hal-hal yang begitu-begitulah. Beli apalah yang dianggap suci dari orang-orang Yahudi gitu ya. Itu sebetulnya mereka bilang itu kecuali untuk orang asing. Jadi kalau untuk orang non Yahudi itu bukan benda suci. Lalu ditanya sama seorang rabai kepada rabai yang lain, bukankah orang lain yang non Yahudi itu juga keturunan Adam? Nah jawabannya di bawah ini. Bagaimana tanggapan orang Yahudi kepada non Yahudi? Silakan kembali ke tadi Keritot itu start. Lalu sekarang yang bawahnya. Supra. Nah ini ya. The Gemara explain. Silakan Ustazah. Syukran Satani. Gemara menjelaskan, memang tidak demikian, seperti ada tertulis, dan kamu domba-dombaku, domba-domba padang rumputku adalah manusia Adam. Yeskel 34 nomor 31. Yang darinya kamu, orang Yahudi, disebut Adam, tetapi orang bukan Yahudi tidak disebut Adam. Artinya orang bukan Yahudi bukan manusia. Sekali lagi, orang bukan Yahudi tidak dianggap manusia. Tidak. Ya, Adam itu artinya manusia. Human. Ya, people sebelah kiri itu. And you make my sheep, the sheep of my pasture are people. People itu Adam. Tapi orang Yahudi dan para rabai bilang Gentiles atau non-Yahudi itu not people. Mereka bukan people. Mereka bukan manusia. Tuh, ayo. Ayo. Nggak dianggap orang. Maka itu di Palestina tembak anak kecil, bunuh. Ya nggak apa-apa orang mereka anggap. Bukan orang, bukan people. Bukan. Sudah tahu ya? Ini akibat dari tadi yang dia mengalahkan Tuhan bulat, mengalahkan Tuhan berdebat, sampai Tuhan minta maaf, Tuhan mengaku salah, Tuhan mengaku kalah. Ini. Mereka tidak mempan di api neraka aja kalah sama mereka. Apalagi manusia. Yang manusia itu cuma mereka. Di luar orang Yahudi bukan manusia. Gitu ya. Oke, baik. Sebagai penutup ini keras banget penutupnya. Kita ke Yevamot deh. Yevamot tulisannya Yevamot. Yevamot. Yevamot 98a. Yevamot 98a. Syukron katsiran Ustaz Dani. Pemirsa tuh lihat tuh, ya Ustaz Dani tunjukin tuh. Sefaria ya, syukron. Baik. Oke, saudaraku sayang, pemirsa yang mulia, muslimin wal muslimah, rahimakumullah. Allah sayang, Allah berkahi semua. Cari nomor 3 Ustaz Dani. Nomor 3. Oke. Silakan Ustaz Daniro. Buktinya adalah dari kasus dua saudara kembar identik yang merupakan satu tetes yang terbagi menjadi dua dan jelas mempunyai ayah yang sama, namun hal ini diajarkan dalam ayat terakhir Baraita. Mereka tidak melakukan halidzah dan mereka tidak melakukannya, melakukan perkawinan levirat, padahal mereka tentu mempunyai ayah yang sama. Belajarlah dari sini bahwa Yang Maha Pengasih merampas hak milik laki-laki kafir dari keturunannya, sebagaimana ada tertulis mengenai orang Mesir yang dagingnya adalah daging keledai dan yang air maninya adalah air mani kuda. Yeskel 23 nomor 20, yaitu keturunan laki-laki bukan Yahudi dianggap tidak ada hubungannya dengan dia selain keturunan keledai dan kuda. Pemirsa yang mulia, muslimin wal muslimah rahimakumullah. Sampai detik ini, inilah pandangan orang Yahudi kepada orang non-Yahudi. Sekali lagi. Pandangan orang Yahudi asli kepada orang non-Yahudi.
Termasuk orang Indonesia? Iya. Orang Kristen? Masuk. Islam? Apalagi mereka paling benci. Benci mereka. Ini bukan adu domba ya, bukan. Ini kita buka. Bagaimana sesungguhnya pandangan orang Yahudi terhadap non-Yahudi. Ini kita dianggap keturunan keledai, keturunan kuda. Udahlah, terima aja. Maka itu nggak usah sok bela-bela Zionis, apalagi nggak usah bela-bela sana lah yang lagi perang sekarang, apalagi Zionis. Anda itu dianggap keledai, Anda dianggap keturunan keledai, kuda, semua. Oh kita Kristen, kita enggak, sama. Katolik sama, apalagi. Ya, Insya Allah hari ini kesimpulannya adalah demikian. Kisah Rabi Yahudi menang adu ilmu dengan Tuhan menjadi dasar kita mengetahui secara bacaan dari kitab mereka sendiri. Mereka itu anggap kita hewan. Sekali lagi, sampai detik ini mereka itu anggap kita hewan. Ada nggak yang tidak anggap kita hewan? Ada. Yang tadi kita baca di depan, tapi jumlahnya sedikit banget. Namanya Neture Karta. Ya, ada beberapa rabi yang memang tulus mengungkapkan kebenaran di Palestina sekarang dan berkeliling seperti, saya nggak bisa sebutkan namanya, seorang rabai yang memberikan pelajaran bahasa Ibrani di Jakarta. Yang waktu itu kita punya ustazah Ibunda Etika berangkat lalu belajar sama beliau. Beliau itu termasuk kelompok tersebut yang tidak menganggap goyim atau Gentiles atau non-Yahudi sebagai hewan. Ada ya rabai begitu, Ustaz, ada. Tapi jumlahnya sedikit. Yang sekarang itu di sana Zionis semua. Yang berkuasa, yang menghancurkan orang Palestina, membunuh bayi-bayi, anak kecil, diinjak-injak, dibunuh, bom di rumah sakit Mercy di Gaza, rumah sakit Indonesia dibom di sana. Tapi lihat, gereja pun sama rumah sakit Kristen dibom. Gereja paroki Maria di sana ditembakin sampai ada korban jiwa. Kenapa? Ya ini. Malam ini agak keras ya pemirsa, tapi inilah kenyataannya. Mengapa dunia mendukung Palestina? Kenapa? Ini bukan masalah sekedar agama. Ini human. Kemanusiaan. Demikian kesimpulannya. Kainama minta maaf jika ada salah-salah kata. Ustaz Zaniro, Ustaz Dani, Ustaz Ipung, dan semua Ustaz. Terima kasih banyak udah dukung Kainama untuk tema ini. Ya, Kainama senang bisa naikkan ini. Ya, agar terbuka kita semuanya. Kita tahu dari tulisan mereka sendiri. Ya, dan kita tidak menghujat. Syukran kasiran ya Ustaz Zaniro, Ustaz Dani syukran, Ustaz Ipung syukran, dan semua Ustazahku di Hagia Sophia Mualaf Internasional. Pemirsa yang mulia, Allah sayang, Allah berkahi ya. Diberikan kelimpahan rezeki serta kesehatan. Ya, barakallah. Kainama minta maaf jika ada salah-salah kata serta tindakan yang kurang berkenan. Wallahu a'lam bishawab. Inna dina indallahil Islam. Barakallahu fikum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadari, terima kasih ya Ustaz Dani sekan. Barakallah Ustaz, jazakumullah khairan katsiran. Kami ucapkan kepada Ustaz Ahmad Kainama, alhamdulillah usai sudah untuk tema paparan kristologi kita pada malam hari ini, kisah Rabi Yahudi bertarung ilmu mengalahkan Tuhan. Tadi pun sudah dijelaskan oleh Ustaz Ahmad Kainama. Mungkin sahabat Hagia Sophia bisa sangat memperhatikan dari awal video hingga akhir di YouTube channel kami Maulana Center Hagia Sophia. Dan juga kami izin untuk menyampaikan informasi bahwasanya kami membuka forum diskusi khusus bagi saudara kami Kristen maupun Katolik yang berkenan Zoom bersama Ustaz Ahmad Kainama. Akan kami buatkan forum diskusi khusus bersama Ustaz Kay, spesial berdua saja bersama Anda. Silahkan bertanya apapun bersama Ustaz Ahmad Kainama. Dengan senang hati kami akan membersamai dan
hubungi hotline kami di nomor 0851 7301 0506. Terima kasih banyak sahabat Ayah Sofia, saya izin untuk mengakhiri pada kali ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lelang dakwah. Lukisan Tegal Alang Ubud Bali karya Meru Sandia. Pelukis Indonesia yang diundang langsung oleh Raja Salman. Dilelang dengan harga terbaik yang dananya 100% akan kami gunakan untuk pembangunan gedung dakwah Mu'alaf Center Nasional Ayah Sofia, Jakarta sebagai sentra untuk pembinaan, pelayanan, advokasi, dan pendidikan para mu'alaf binaan Mu'alaf Center Nasional Ayah Sofia di Jakarta. Alhamdulillah, ada seorang dermawan yang mewakafkan tanahnya di pinggir jalan raya dekat Taman Mini Indonesia Indah dekat Exit Tol. Dengan luas 514 meter persegi ini sudah tersedia, tinggal dibangun gedung dakwah saja. Lukisan ini dilelang dengan harga 9,5 juta saja. Untuk muslimin yang lebih dahulu menghubungi kami.